Ayat ini berisi doa Nabi Yusuf yang berbunyi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Fatiras samawati wal ardh anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Yang artinya Nabi Yusuf berkata, wahai Rabbku, sungguh Engkau telah memberikan kepadaku kerajaan ini, maksudnya kerajaan negara Mesir, dan Engkau telah mengajariku ta'wilul ahadits. Ta'wilul ahadits adalah tafsir terhadap kitab-kitab suci yang ada, dan takwil mimpi. Fatiras samawati wal ardh, wahai pencipta langit dan bumi, Engkau adalah waliku, Engkau adalah pelindungku di dunia dan akhirat. Wafatkanlah aku dalam kondisi muslim, dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang sholih. Ada 4 poin pokok dalam doa ini. Yang pertama, Nabi Yusuf sebelum berdoa memulai terlebih dahulu dengan menyebut nikmat yang Allah berikan. Ini adalah salah satu adab dalam kita berdoa, yaitu kita bersyukur terlebih dahulu dengan menyebut nikmat yang Allah berikan. Nabi Yusuf menyebut bahwasanya beliau telah diberikan kekuasaan dan diberikan ilmu, yaitu tafsir akan kitab-kitab suci dan mengetahui takwil mimpi, arti dari suatu mimpi. Ini adalah salah satu adab dalam berdoa, yaitu kita mulai terlebih dahulu dengan menyebut nikmat yang Allah berikan, tidak menyebut musibah atau ujian yang kita alami. Meskipun ini juga bisa kita lakukan, kita meminta kepada Allah dengan menyebut, mengungkit-ungkit masalah kita. Ya Allah, saya ini sangat susah. Padahal Nabi Yusuf bisa menyebut musibahnya, karena beliau memiliki atau mendapatkan musibah yang sangat berat. Dimulai dari masa kecil sudah dibenci sama saudara-saudaranya, kemudian dibuang, kemudian dijual, bahkan sampai pernah dipenjara, dituduh dan macam-macam. Tapi beliau tidak menyebutkan itu. Yang beliau ingat adalah nikmat Allah yang diberikan kepada beliau. Jadi dari poin pertama ini kita selalu diingatkan supaya kita hendaknya selalu mengingat nikmat yang Allah berikan daripada mengingat musibah atau cobaan. Poin yang kedua adalah diawali dengan memuji Allah. Jadi saat kita hendak berdoa, kita memuji Allah terlebih dahulu. Fatiras samawati wal ardh, wahai pencipta langit dan bumi, anta waliyyi fid dunya wal akhirah, Engkau adalah pelindungku di dunia dan akhirat. Yang ketiga adalah beliau berdoa, tawaffani musliman. Doanya singkat, padat, dan penuh makna. Wafatkanlah aku dalam kondisi sebagai muslim. Wa alhiqni bis sholihin, dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang sholih. Doa ini yang akan kita bahas pada kesempatan pagi ini. Dalam doa ini Nabi Yusuf mengajarkan kita sikap tawadhu. Beliau seorang nabi, tapi beliau berdoa, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang sholih. Padahal beliau seorang nabi, di mana derajat nabi adalah di atasnya orang-orang sholih.
secara urutan dalam surat An-Nisa disebutkan faulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Pertama golongan para nabi. Yang kedua as-siddiqin, orang-orang yang mengikuti nabi di awal-awal dakwah, di waktu-waktu masih sulit. Wasyuhada, kemudian orang-orang yang mati syahid. Wassolihin, kemudian yang terakhir adalah orang solih. Nabi Yusuf sebagai seorang nabi berdoa dimasukkan ke dalam orang-orang solih. Ini adalah bentuk tawadhu beliau mengajarkan kepada kita sikap rendah hati. Doa yang selanjutnya adalah tawaffani musliman, wafatkanlah aku sebagai seorang muslim. Beliau seorang nabi, sudah dijamin keselamatannya, sudah dijamin surga, tetapi doa beliau adalah tawaffani musliman, wafatkanlah aku sebagai seorang muslim. Tafsir doa ini adalah wafatkanlah aku sebagai seorang muslim, maknanya adalah hidupkanlah aku sebagai seorang muslim, supaya meninggalnya sebagai seorang muslim. Kuatkanlah imanku, tegarkanlah Islamku, supaya meninggal dalam kondisi muslim. Karena kaidahnya seseorang itu biasanya secara umum akan meninggal sesuai kondisi dia hidup. Man asya ala syai'in mata alaihi, wa man mata ala syai'in mata alaihi. Barang siapa hidup pada suatu kondisi, maka dia akan meninggal pada kondisi tersebut. Begitu pula dia akan dibangkitkan pada kondisi tersebut. Jika selama hidupnya selalu berbuat baik, maka secara umum pas meninggalnya akan dalam kondisi baik dan dibangkitkan sebagai orang yang baik. Begitu pula sebaliknya, kehidupannya tidak baik, maka meninggalnya juga tidak baik dan dibangkitkan sebagai dalam kondisi tidak baik. Sebagai contoh, Rasulullah menyebutkan jika seseorang itu terbiasa berhutang dan punya niat tidak mengembalikan, maka dia pasti meninggalnya sebagai orang yang punya hutang dan dibangkitkan di hadapan Allah sebagai seorang pencuri. Jadi punya niat saja berhutang dan punya niat tidak mengembalikan, maka di hadapan Allah dia dianggap sebagai pencuri. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada ayat yang sering kita dengar, yaitu berbunyi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah meninggal kecuali dalam kondisi muslim. Maksudnya adalah jangan hidup kecuali di atas Islam. Jangan hidup kecuali mengamalkan ajaran Islam, supaya saat kita meninggal dalam kondisi Islam. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi Yusuf, di mana beliau sudah terjamin, karena para nabi sudah dijamin selamat dan dijamin surga. Doanya singkat, tawaffani musliman, wafatkanlah aku sebagai seorang muslim. Rasulullah bersabda, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap hamba akan dibangkitkan sesuai kondisi saat dia meninggal. Dan kondisi meninggal ini akan ditentukan dengan kondisi saat dia hidup. Jadi arti tawaffani musliman, ya Allah jagalah aku selama hidupku supaya tetap mengamalkan Islam, supaya tetap berpegang teguh pada Islam, supaya menjadikan Islam sebagai pedoman hidup, sehingga saat meninggal dalam kondisi Islam dan dibangkitkan dalam kondisi Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada langkah-langkah
bagaimana supaya kita tetap teguh atau tetap istiqomah di atas kebenaran, di atas Islam ini. Yang pertama adalah kita selalu belajar. Kita selalu belajar agama, selalu mendalaminya, baik hal-hal yang kita belum paham atau mempelajari kembali hal-hal yang sudah paham. Fungsinya adalah supaya mengasah hati kita supaya selalu tajam. Karena hati yang tajam ini akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah, mana yang benar. Khalifah Umar bin Khattab, beliau pernah berkata, innama tunqadu mural islami murwatan urwatan idza nasha'a fil islam man la ya'rif al jahiliyah. Sesungguhnya Islam ini akan lepas sedikit demi sedikit jika tumbuh generasi yang tidak mengenal jahiliyah. Maksudnya muncul generasi dalam Islam yang tidak mau belajar, akhirnya tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang jahiliyah. Bahkan naudzubillah bisa menganggap sebaliknya, sesuatu yang jahiliyah malah dianggap bagian dari Islam. Ini akibat tidak belajar. Yang kedua, kiat yang kedua adalah kita selalu membaca doa supaya diberikan keteguhan di atas Islam. Doa ini sangat banyak. Salah satunya adalah yang berbunyi, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Yang artinya, ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu benar dan kami mengikutinya, serta perlihatkanlah yang batil itu batil serta kami menjauhinya. Dari doa ini terdapat dua golongan manusia. Pertama adalah manusia yang tidak mengetahui kebenaran atau kebatilan. Karena tidak belajar, akhirnya tidak mengetahui keduanya. Akhirnya menganggap yang hak adalah batil, yang batil adalah hak. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Golongan pertama ini contohnya adalah kaum Nabi Nuh, yang mereka menyembah berhala dan menganggap itu adalah kebenaran. Mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah kemusyrikan. Begitu pula kaum Quraisy. Bangsa Quraisy itu menganggap meminta kepada berhala adalah kebenaran. Kenapa? Karena mereka dahulu berdagang ke negeri Syam dan mendapati penduduk Syam menyembah berhala. Akhirnya orang Quraisy ini ikut-ikutan menganggap itu adalah kebenaran. Akibat kurangnya ilmu, akibat tidak memahami ilmu, mereka menjadi tersesat. Golongan yang kedua adalah orang yang mengetahui kebenaran tapi tidak mau mengikutinya, atau mengetahui sesuatu itu batil tapi malah menjalankannya. Contohnya adalah Raja Fir'aun. Fir'aun ini disebutkan dalam Al-Quran, dia mengetahui bahwa Nabi Musa di atas kebenaran. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwan. Fir'aun mengingkari Nabi Musa. Wastaiqanatha, padahal hakikatnya Fir'aun ini tahu bahwa Nabi Musa di atas kebenaran. Tuhan yang benar adalah Tuhannya Nabi Musa. Tapi karena kesombongan dan kedolimannya, hal ini menutupi hati Fir'aun untuk mengikuti kebenaran. Contoh lainnya adalah kaumnya Musailamah Al-Kadzdzab.
Musailamah adalah seorang nabi palsu, seorang yang mengaku nabi tapi didukung oleh kaumnya, di mana kaumnya ini sendiri juga tahu bahwa Musailamah ini berdusta. Tapi mereka mengatakan apa? Sungguh dustanya Musailamah lebih kami sukai daripada jujurnya para sahabat Nabi Muhammad. Ini adalah fenomena suatu kaum yang mereka mengetahui kebenaran tapi tidak mau mengikutinya. Maka doa ini benar-benar sangat penting bagi kita. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, lihatkanlah yang hak kepada kami dan kami mengikutinya, dan lihatkanlah yang batil kepada kami dan kami menjauhinya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya langkah atau upaya supaya kita tetap istiqomah di atas Islam adalah al-mubadarah ilal a'mal, segera dalam melakukan amal sholih, tidak menunda-nunda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, badiru bil a'mali, segeralah dalam beramal. Fitanan kaqita'il lailil mudlim, sebelum adanya fitnah yang seperti malam yang sangat gelap. Bagaimana fitnah ini? Diibaratkan seperti malam yang sangat gelap. Malam yang sangat gelap ini manusia tidak bisa membedakan sesuatu karena terlihat. Yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Fitnah ini sangat besar, sangat kuat, sampai menjadikan seseorang paginya beriman, sorenya sudah kufur, atau sebaliknya, sorenya beriman, paginya sudah kufur. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, dia menjual agamanya dengan aradin minad dunya, dengan barang dunia yang sedikit. Ini adalah wanti-wanti dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana menunda-nunda berbuat baik, menunda-nunda ibadah, atau menunda taubat akan mengakibatkan hati kita terkena fitnah, di mana fitnah ini seperti malam yang sangat gelap. Kita tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dalam surat Al-Hadid Allah Ta'ala berfirman, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Dan janganlah menjadi seperti orang-orang ahli kitab di masa dahulu. Ahli kitab adalah kaum Yahudi dan Nasrani. Disebut ahli kitab karena mereka diberi kitab Taurat dan Injil. Janganlah menjadi seperti ahli kitab di masa lalu, di mana mereka sering menunda-nunda dalam berbuat kebaikan. Fatola alaihimul amad, sampai masanya sangat panjang sekali. Faqasat qulubuhum, maka hati mereka menjadi keras. Wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Fasik maknanya adalah sering bermaksiat kepada Allah. Ini adalah akibat dari sering menunda-nunda dalam bertaubat, dalam berbuat baik, dalam beramal soleh. Maka hati itu lama-lama akan keras. Naudzubillah min dzalik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fitnah akibat menunda-nunda amalan ini adalah manusia tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Dan puncaknya nanti adalah fitnah Dajjal, di mana manusia benar-benar tidak bisa membedakan
surga, mana neraka. Padahal sebenarnya yang baik itu jelas dan yang buruk itu jelas. Hakikatnya seperti itu. Rasul mengatakan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Yang baik itu jelas, yang haram itu, yang buruk itu jelas. Ibarat perbedaan malam dengan siang. Tapi fitnah yang menimpa manusia ini menjadikan manusia sulit untuk membedakan keduanya, mana yang baik, mana yang buruk. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, marilah kita di kesempatan bulan Ramadan ini, kesempatan yang Allah berikan kepada kita maksimalkan segera jalan berbuat kebaikan. Kita manfaatkan untuk banyak belajar lagi, kita perbanyak doa, kita perbanyak ibadah, dan segera, karena salah satu ajarannya adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba, bukan hanya segera tapi berlomba-lomba. Istabiq itu artinya berlomba, segeralah dalam berbuat kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari fitnah dunia dan menjaga kita di atas Islam, kita hidup di atas agama ini dan wafat di atas agama Islam, serta dibangkitkan sebagai seorang muslim bersama para nabi dan para orang-orang solih. Demikianlah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.